Salam guru penggerak. Kali ini saya akan membahas pada modul 11A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Baiklah, saya akan memulai dari pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum saya mempelajari modul 11, yang pertama, saya sebagai guru terlalu banyak berceramah di depan kelas. Siswa kurang aktif di kelas. Yang kedua, saya sebagai guru kurang mengerti bagaimana memahami karakter anak yang berbeda-beda dengan baik. Ibaratkan masih kurang perhatian kepada anak tentang sikap atau tingkah laku setiap anak yang berbeda. Yang ketiga, saya sebagai guru hanya fokus pada capaian materi ataupun ketuntasan KKM. Yang keempat, motivasi belajar siswa masih sangat rendah. Dan yang terakhir, kelima, kebanyakan siswa kalau mendengarkan saya sebagai guru, mereka itu sangat letih dan banyak dari antara mereka masih menghayal ketika saya menjelaskan di depan kelas. Dan ketika saya bertanya, mereka ada pertanyaan atau tidak, mereka hanya terdiam ataupun mereka masih sangat kebingungan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul 11 ini yaitu guru bukan hanya merupakan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran harus berpusat kepada siswa dan dapat juga menghargai setiap karakter siswa dan cara belajar siswa yang menyenangkan. Dengan demikian, maka siswa akan sangat senang belajar di kelas dan mereka juga akan sangat aktif. Yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, memberi pembelajaran secara menarik kepada siswa agar siswa dapat termotivasi dan dapat meningkatkan cara belajar mereka yang sangat menyenangkan. Dan yang kedua, saya sebagai guru harus lebih cermat melihat talent atau bakat dari setiap siswa. Sebagaimana kita tahu bahwa pemikiran KHD menuntun sesuai kodrat. Yang terakhir, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yang saya terapkan di dalam kelas saya yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan siswa. Dan yang kedua, saya dapat menerapkan pembelajaran lokal dan budaya setempat supaya nilai-nilai kebudayaan yang ada di daerah tidak punah atau hilang. Yang ketiga, saya mampu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, saya dapat menerapkan sistem bahwa pendidikan itu bukan menuntut tetapi untuk menuntun. Dan yang terakhir, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kesimpulan terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan di kelas atau di sekolah. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan juga bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi perlu menanamkan budi pekerti dengan baik di kelas maupun di sekolah. Yang terakhir, pendidikan adalah seorang guru harus berhamba kepada anak. Demikian pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang bisa saya simpulkan.
Terima kasih, salam dan bahagia.